Banyak nih remaja, khususnya Gen Z ini kan dikit-dikit ngeluh mentalnya kena, dikit-dikit aduh kayaknya harus ke psikolog deh. Kalau orang dengan gangguan depresi cenderung ke pesimis gitu, kayaknya masa depannya tuh kayaknya suram gitu ya. Sampai kalau berat ya bisa juga ada ide-ide kayak lebih baik aku nggak ada aja deh. Halo sahabat RSUI, kembali lagi pada segmen RSUI Talk Podcast, edukatif, informatif, dan inspiratif. Dengan saya Alif, selaku host yang akan menemani sahabat RSUI selama segmen podcast ini berlangsung. Baik, sahabat RSUI, pada hari ini kita akan membahas sebuah topik yang sangat dekat sekali dengan kita, khususnya bagi remaja dan juga orang tua yang saat ini mempunyai remaja di rumahnya. Karena pada hari ini kita akan membahas sebuah topik tentang teen mental health depression, tantangan dan pentingnya mengenali gejala depresi dan dukungan bagi remaja dengan depresi sejak dini. Saat ini saya tidak sendiri, saya akan ditemani oleh narasumber yang pastinya sangat keren dan juga akan memberikan banyak informasi dan juga ilmu tentang podcast kita pada hari ini. Sudah bergabung bersama saya Dr. Francisca Kaligis, spesialis kedokteran jiwa, subspesialis psikiatri anak dan remaja dari RSUI yang sering disapa oleh sahabat RSUI dengan sebutan Dr. Cika. Halo sahabat RSUI, perkenalkan saya Francisca Kaligis, saya dokter spesialis kedokteran jiwa, subspesialis psikiatri anak dan remaja yang bertugas di RSUI. Hari ini saya akan membahas tentang topik teen mental health. Ini satu topik yang sangat menarik, terutama tentang depresi dan bagaimana nanti kita bisa mengenali dan juga menghadapi remaja-remaja yang mengalami depresi. Simak ya sampai akhir karena informasinya sangat penting untuk kita ketahui. Oke, baik dok. Ketika kita membahas tentang kesehatan mental, sebenarnya remaja-remaja khususnya Gen Z nih dok, itu tuh udah banyak sekali yang cukup aware dan notice tentang kesehatan mental itu sendiri. Tapi kan masih banyak mungkin dari orang tuanya atau di lingkungan sekitarnya yang masih belum paham sebenarnya apa sih kesehatan mental itu dok. Nah boleh nggak sih dok dijelasin definisi atau pengertian dari kesehatan mental pada remaja itu dok? Iya, jadi kesehatan mental itu sendiri sebetulnya disebut juga kesehatan jiwa ya. Kesehatan jiwa itu merupakan satu kesehatan, kondisi kesehatan kita yang berhubungan dengan cara kita berpikir, cara kita merasakan, dan cara kita berperilaku. Ya, nah kesehatan mental tuh memang sangat penting ya karena mempengaruhi seluruh sistem kesehatan fisik kita juga gitu ya. Nah kalau di usia remaja tadi kan Alif menanyakan nih kesehatan mental remaja gitu ya. Betul, dok. Pada remaja itu sendiri kesehatan mental juga menjadi satu isu yang sangat penting karena banyak nih yang mengalami masalah kesehatan mental gitu ya. Di usia 10 sampai 19 tahun ternyata ini menjadi satu kondisi yang menyebabkan disabilitas yang cukup tinggi gitu ya ternyata. Nah depresi itu juga salah satu yang merupakan masalah yang paling banyak nih Alif di usia remaja gitu ya. Tadi kan dokter sempat ngomong kalau misalnya kesehatan mental ini adalah isu yang cukup besar ya dok. Nah sebenarnya seberapa besar sih dok beban masalah dari penderita kesehatan mental atau depresi ini dok? Iya baik Alif, jadi memang angkanya tuh secara global cukup banyak ya remaja yang mengalami masalah kesehatan mental. Kalau data global nih bisa sampai sekitar 11% gitu ya remaja mengalami masalah gangguan mental. Tapi kalau di Indonesia sendiri ternyata pernah ada survei yang mengatakan bahwa hampir 30-an% nih remaja di Indonesia yang juga mengalami masalah seperti stres, kemudian juga kecemasan dan depresi gitu ya. Selain mungkin gangguan-gangguan perilaku yang lain, ya misalnya masalah gangguan tingkah laku atau mungkin bullying, seperti itu juga salah satu masalah yang cukup banyak nih di remaja ya. Kita. Iya. Baik, sebenarnya berarti emang kesehatan mental ini khususnya juga depresi pada remaja itu di Indonesia bisa dibilang masih cukup banyak ya dok penderitanya dan masih belum bisa dibilang teratasi dengan baik juga ya dok. Iya betul.
Nah mungkin kalau misalnya kita analogikan ya dok, kesehatan mental pada remaja itu mungkin diibaratkan seperti pondasi rumah ya dok. Jadi semakin pondasi rumahnya itu kuat, maka si remaja tersebut pun akan kuat mentalnya dalam menghadapi kehidupan keseharian. Nah begitupun sebaliknya, ketika remaja itu mempunyai pondasi yang cukup rapuh, maka si remaja tersebut pun akan lebih mudah terkena mentalnya gitu ya dok. Iya, jadi dengan kita bisa mengenali sejak awal gejala-gejala yang ada di usia remaja, maka kita seperti tadi yang Alif bilang, kita bisa menempatkan pondasi yang baik ya buat remaja-remaja ini supaya nanti waktu dia menuju ke kedewasaan kita bisa seperti membangun rumah yang lebih kokoh gitu ya. Tadi kan dokter sudah sedikit jelasin nih tentang apa sih kesehatan mental pada remaja itu, apa sih depresi itu. Nah, boleh nggak sih dok dijelasin penyebabnya ketika banyak nih remaja, khususnya Gen Z ini kan dikit-dikit ngeluh mentalnya kena, dikit-dikit aduh kayaknya harus ke psikolog deh. Boleh nggak sih dok dijelasin apa sih penyebab adanya kesehatan mental itu pada remaja? Iya, jadi penyebab masalah ya kesehatan jiwa, kesehatan mental pada seseorang itu biasanya sangat kompleks Alif. Kita nggak bisa menunjuk satu penyebab pasti nih. Ini sebagai penyebab gangguan mental pada seseorang. Biasanya faktornya itu multifaktor atau kompleks gitu ya. Terdiri atas faktor biologis, misalnya seperti genetik gitu ya, misalnya bawaan gitu ya. Kemudian bisa juga ada faktor psikologis dan lingkungan. Apa itu psikologis? Misalnya temperamen kita gitu ya, atau kepribadian kita. Misalnya cara kita memandang, misalnya memandang situasi. Ada orang yang misalnya memandang situasi tuh ya santai-santai aja. Ada juga yang mungkin memandang situasi, aku harusnya gini nih, harus dapat ranking 1, harus dapat 100 misalnya seperti itu ya. Jadi cara seseorang memandang itu juga merupakan bagian dari personality atau kepribadian dan temperamen orang tersebut gitu ya. Itu juga mempengaruhi seseorang bisa mengalami satu masalah gangguan jiwa atau gangguan mental tadi. Selain itu juga ada faktor lingkungan, misalnya seperti mungkin ketika kita mengalami kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan ya di dalam hidup. Kan dalam hidup kadang-kadang kita bisa ya mengalami mungkin seperti bullying, atau mungkin kita ditinggalkan oleh orang yang kita sayangi misalnya ya. Itu bisa menjadi satu faktor lingkungan yang juga bisa menyebabkan masalah kesehatan mental, atau khususnya tadi kita lagi bahas tentang depresi ya pada seseorang, seperti itu. Jadi ternyata banyak faktor ya dok yang mempengaruhi ketika remaja itu mengalami kesehatan mental, apalagi bisa dikategorikan udah tingkat depresi gitu ya dok. Betul. Nah kalau untuk gejalanya dok, boleh dijelasin nggak sih dok gejalanya apa aja? Gejala depresi ya. Biasanya gejala depresi itu kalau kita sebut sebagai satu gangguan depresi atau yang sudah merupakan satu gangguan kesehatan jiwa, maka gejalanya perlu terdiri atas beberapa kumpulan gejala nih Alif. Jadi bukan hanya orang yang sedih aja itu pasti depresi, belum tentu ya. Tapi selain sedih mungkin bisa juga dia disertai dengan gejala lain seperti kayaknya nggak termotivasi, kehilangan minat sama hobi yang tadinya dia sukai gitu ya. Kemudian ada sepertinya energinya berkurang gitu, ada gangguan tidur gitu ya, misalnya orangnya jadi nggak bisa tidur atau malah tidur terus gitu ya. Kemudian ada gangguan makan misalnya, jadi mungkin tidak bernafsu makan atau mungkin makannya juga jadi berlebih-lebihan. Dan biasanya tuh isi pikirnya kalau orang dengan gangguan depresi cenderung ke pesimis gitu, kayaknya masa depannya tuh kayaknya suram gitu ya. Jadi mempengaruhi banget ya dok. Biasanya kayak rasanya tuh putus asa, sampai kalau berat ya bisa juga ada ide-ide kayak lebih baik aku nggak ada aja deh misalnya ya, seperti ada ide untuk mengakhiri hidup atau menyakiti diri. Nah dok, tadi kan dokter sedikit menyinggung ada kata sedih ya dok. Nah mungkin remaja sekarang ini, khususnya saya pribadi, kadang tuh ketika kerja ataupun mungkin remaja-remaja yang lagi sekolah gitu, moodnya tuh kadang suka berubah-berubah nih dok. Kadang yang pagi datang senang, tiba-tiba sedih, tiba-tiba habis sedih senang lagi. Nah sebenarnya apa sih dok yang membedakan antara sedih biasa dengan orang yang depresi dok?
Iya, sering ya orang bilang saya lagi sedih nih, saya depresi seperti itu ya, Alif. Betul yang tadi Alif bilang, apalagi di remaja, kadang moodnya sering berubah-berubah seperti itu ya. Nah, belum tentu juga sih orang yang sedih itu pasti mengalami satu gangguan depresi. Perbedaannya biasanya kalau orang yang sedih saja ya, yang bukan satu gangguan depresi atau gangguan kejiwaan, biasanya moodnya itu, sedihnya itu bukan sesuatu yang menetap. Tapi mungkin dia bisa berubah gitu ya. Dari sedih misalnya dalam satu hari, besokannya udah biasa lagi gitu ya. Nah tapi kalau yang gangguan depresi atau merupakan satu gangguan kejiwaan, biasanya mood yang depresif itu, yang sedih itu tadi disertai dengan gejala-gejala yang lain, berlangsungnya 2 minggu atau lebih. Berarti berlarut-larut ya dok? Berlarut-larut. Dan biasanya nih Alif itu sampai mengganggu juga tuh aktivitas dia sehari-hari. Seperti misalnya kalau dia sekolah gitu ya, akademisnya juga jadi terganggu. Kemudian fungsi sosial nih, misalnya interaksi dia sama teman-temannya juga jadi terganggu gitu ya, dengan mengalami gangguan jiwa. Tapi kalau yang sedih biasa, biasanya fungsi sehari-harinya masih bagus-bagus aja, akademisnya mungkin masih baik, seperti itu ya. Berarti kalau misalnya ada siswa yang mungkin tadinya sangat berprestasi nih dok di sekolah, terus tiba-tiba dia mengalami penurunan pada prestasinya, jadi jarang masuk, bolos, mungkin kita juga nggak bisa langsung judge kalau misalnya siswa itu adalah siswa yang malas ya dok. Mungkin bisa kita cari tahu juga nih sebenarnya apa sih penyebab dari siswa itu jadi malas. Mungkin ada beberapa faktor yang mempengaruhi si mentalnya tersebut ya dok. Iya betul ya, kita perlu dekati juga dan perlu tanyakan ya apa yang terjadi nih sama remaja tersebut. Baik dok, tadi kan dokter udah ngejelasin ya dok tentang gejala-gejalanya gitu. Sebenarnya orang tua di rumah ataupun guru itu bisa mengidentifikasi juga nggak sih dok dari gejala-gejala yang terjadi pada orang pengidap depresi itu? Iya, bisa ya, biasanya orang tua atau guru ya di sekolah yang sering ketemu dengan remaja tersebut pasti melihat deh ada perbedaan ya. Pada apa tuh yang berbeda? Perbedaannya biasanya pada emosi dan perilaku dari remaja tersebut. Nah, emosinya biasanya terlihat seperti misalnya dia jadi lebih murung atau lebih menarik diri gitu ya. Atau bahkan beberapa remaja juga tampak lebih mudah marah, lebih mudah tersinggung atau disebut sebagai irritable gitu ya. Jadi perubahan mood yang terlihat ya, nggak seperti anak biasa ceria misalnya, mungkin sebelumnya dia tidak seperti murung, tapi sekarang tampak lebih murung, itu berubah ya. Kemudian ada perubahan perilaku juga, misalnya tadi lebih menarik diri, kemudian dia juga mungkin banyak menghindar gitu ya, nggak mau menghadapi situasi sosial. Nah itu mungkin kita bisa curiga juga ya ada sesuatu nih pada remaja tersebut. Berarti sebenarnya orang tua di rumah ataupun guru tuh mereka bisa mengidentifikasi juga ya dok kepada siswanya atau anak-anaknya di rumah, melihat dari perilakunya kayak gimana, adakah perubahan atau enggak gitu ya dok? Iya. Banyak hal juga ya Alif yang bisa kita perhatikan nih, misalnya orang tua di rumah melihat pola tidur anak tersebut, kemudian juga bisa lihat pola makannya, misalnya ada perubahan kok jadi berbeda ya dibanding sebelumnya misalnya ya, atau ada juga misalnya perubahan-perubahan yang lain ya, misalnya apa tuh, nggak biasa nih misalnya anaknya jadi lebih gampang marah seperti tadi ya, emosian gitu ya bahkan kadang terlihat ada perilaku seperti melukai diri misalnya gitu ya. Nah itu ada sesuatu deh yang kayaknya orang tua atau guru perlu juga mendekati ya remaja tersebut untuk memahami dia lebih jauh ya, ada apa nih yang terjadi pada remaja tersebut. Baik dok, sebenarnya dok bagaimana sih cara dokter menegakkan diagnosis kalau yang dialami anak ini nih sudah masuk ke tahap depresi dok? Iya. Ya baik, jadi kalau kita sebagai dokter biasanya penegakan diagnosis gangguan depresi itu dilakukan dengan namanya wawancara ya, atau anamnesis gitu ya. Anamnesis itu melakukan pemeriksaan langsung ya dengan bertanya kepada si pasien gitu, sama si remaja tersebut, atau kalau dia remaja kan bersama orang tuanya. Betul. Gitu ya. Kemudian dilakukan pemeriksaan observasi klinis.
observasi klinis tuh untuk melihat namanya status mental ya, kondisi mental dia seperti apa, misalnya moodnya dia, kemudian cara dia berpikirnya, kemudian pembicaraannya seperti apa gitu ya, dilakukan pemeriksaan itu. Nah nanti setelah dikumpulkan gejalanya, kemudian dinilai apakah memenuhi satu kriteria diagnosis menurut namanya DSM-5 atau ICD-11 gitu ya. ICD-11. Itu adalah kriteria diagnosis yang dipakai untuk menegakkan diagnosis gangguan depresi. Jadi selain anamnesis dan juga pemeriksaan observasi klinis tadi, bisa juga ditambahkan dengan pemeriksaan penunjang, seperti misalnya dengan kuesioner gitu ya. Biasanya untuk beberapa remaja yang misalnya mungkin dia kurang bisa menyampaikan secara verbal apa-apa keluhannya, bisa mengisi kuesioner gitu ya, yang merupakan gejala-gejala depresi juga, misalnya kuesioner Child Depression Inventory, misalnya itu bisa diisi tuh sama remajanya untuk mengenali ya gejala-gejala depresinya. Kemudian misalnya kalau ada gejala kecemasan bisa pakai kuesioner yang lain juga gitu ya. Kemudian kita juga bisa misalnya melihat apa ada nih ide-ide mengakhiri hidup pada remaja tersebut. Nah kita bisa juga tanyakan melalui kuesioner risiko bunuh diri misalnya seperti itu. Jadi penegakan diagnosisnya sebetulnya bisa dilakukan umumnya dengan wawancara dan juga pemeriksaan observasi klinis. Kalau memang diperlukan ada pemeriksaan penunjang yang lain dan juga tentunya pasti ada pemeriksaan fisik ya untuk menyingkirkan nih misalnya ada nggak gangguan-gangguan fisik yang dialami oleh remaja tersebut. Seperti itu kira-kira Alif. Berarti untuk mendapatkan diagnosis itu proses analisis itu ada banyak cara ya dok? Dan perlu dilakukan oleh profesional yang memang sudah terlatih ya. Dalam hal ini mungkin dokter dan juga mungkin dokter spesialis kedokteran jiwa atau mungkin psikolog klinis yang bisa juga melakukan penegakan diagnosis itu. Nah dok, mungkin setelah kita tahu nih diagnosisnya, bagaimana sih dok cara melakukan perawatannya? Mungkin masih banyak nih yang belum tahu cara menghadapi dan cara menyikapi dari hal-hal yang tersebut dok. Iya, jadi untuk menangani kondisi gangguan depresi, biasanya pendekatannya bisa tergantung kondisi penderitanya ya. Jadi biasanya kasus per kasus sering berbeda. Tapi biasanya kita bisa memberikan, kalau memang sangat diperlukan, bisa memberikan pengobatan gitu ya. Kalau memang satu kondisi gangguan depresi yang sifatnya berat misalnya ya, sedang atau berat, itu bisa diberikan pengobatan. Namun kalau yang sifatnya ringan sampai ke sedang, mungkin pendekatannya lebih kepada namanya psikoterapi gitu ya. Psikoterapi itu membantu remaja ini untuk bisa mungkin punya misalnya ya contohnya cara pandang yang berbeda, kemudian mencari solusi terhadap permasalahannya seperti itu. Nanti bisa dilakukan dengan pendekatan psikoterapi dengan mungkin jenis-jenis psikoterapi yang cocok nih yang sesuai sama remaja tersebut gitu ya. Tapi selain psikoterapi ataupun dengan obat dok, sebenarnya lingkungan sekitar itu atau dukungan dari lingkungan sekitar itu sebenarnya ngaruh juga nggak sih dok untuk kebaikan penderita depresi ini? Iya, sangat mendukung ya. Justru ternyata dukungan dari keluarga itu sangat kuat sangat dibutuhkan perannya banget, gitu ya untuk pemulihan kondisi depresi. Misalnya nih kalau misalnya remaja sedang butuh dukungan misalnya ya, butuh support, butuh didengarkan. Nah, dengan adanya support system dari keluarga misalnya, mungkin itu jadi satu hal yang bisa menguatkan buat remaja tersebut. Atau misalnya kalau remajanya sedang dalam kondisi misalnya ada keinginan untuk melukai diri misalnya ya, dengan pengawasan dari orang tua misalnya ya. Nah itu bisa juga membantu remaja ini mengalihkan nih ke kegiatan-kegiatan yang lain. Yang lebih positif gitu ya dok. Iya, dan mungkin menyingkirkan ya hal-hal yang berbahaya misalnya betul. Di sekitar remaja tersebut.
Jadi ternyata dukungan dari orang-orang sekitar itu tuh sangat berpengaruh juga ya dok untuk kesembuhan dari teman-teman yang mengidap depresi ini ya dok. Iya. Sebenarnya saya sedikit penasaran ya dok, apa sih yang bisa kita lakukan nih sebagai remaja ataupun orang tua di rumah untuk dapat mencegah masalah kesehatan mental pada remaja ini dok? Untuk mencegah ya. Jadi sebetulnya kita seperti biasa nih pola hidupnya perlu sehat juga Alif. Baik menjaga pola hidup sehat secara fisik. Jadi mungkin makan yang cukup, yang bergizi seperti itu ya. Nah, kemudian istirahat juga perlu cukup. Dan jangan lupa juga melakukan hal-hal yang kita sukai juga ya. Tetap hidup kan mungkin perlu keseimbangan ya. Betul. Jadi kita mungkin ada kegiatan-kegiatan rutin yang dilakukan, misalnya sekolah atau aktivitas-aktivitas yang cukup banyak misalnya, tapi juga jangan lupa untuk ada istirahat yang cukup gitu ya. Penggunaan gadget juga perlu dibatasi nih, misalnya jangan juga sampai terlalu larut malam menggunakan HP misalnya seperti itu. Itu juga akan mengganggu tidur ya, dan ini juga bisa mempengaruhi mood remaja tersebut di keesokan harinya. Nah ini kan banyak remaja sekarang nih mungkin banyak nih sering melakukan begadang ya dok, sehingga jam tidurnya mereka juga tidak beraturan. Nah ternyata jam tidur itu ngaruh juga ya dok untuk kesehatan mental kita ya dok? Iya tentu ya. Kalau misalnya nih kita kurang ya tidurnya, pasti besokannya kan kita jadinya nggak fit ya rasanya betul. Dan ketika nggak fit itu pasti mempengaruhi juga mood kita. Dan ketika kita misalnya harus beraktivitas saat itu, misalnya untuk ulangan atau ada kegiatan di sekolah, nah kita mungkin jadi kurang fokus ya jadinya. Nah itu pentingnya istirahat yang cukup sebetulnya. Jadi mulai sekarang kita harus bisa mengatur pola hidup ya dok, mulai dari makanan-makanan yang bergizi, terus pola tidur kita juga, dan untuk orang tua di rumah mungkin yang mempunyai anak remaja itu bisa memantau juga ya dok untuk penggunaan gadgetnya, karena ternyata penggunaan gadget yang berlebihan juga itu mempengaruhi kondisi mental anak tersebut juga ya dok. Sahabat RSUI, remaja hari ini merupakan remaja yang akan menjadi pemimpin di masa depan nanti. Mengabaikan masalah kesehatan jiwa seperti depresi berarti kita mempertaruhkan satu generasi untuk bisa menjadi pemimpin di masa depan nanti. Tapi kabar baiknya kita sudah tahu nih, tadi sudah dijelaskan banyak oleh Dokter Chika, mulai dari pengertiannya, terus juga bagaimana cara menanganinya, sehingga hal ini bisa kita terapkan dan kita bisa aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari nantinya. Setiap orang yang ada di sekitar remaja yang peka terhadap kondisi remaja, kemudian setiap orang tua yang mau mendengarkan, dan juga teman-teman yang mau bertanya ya kepada remaja tersebut bagaimana kabar dia hari itu bisa menjadi satu hal yang bisa membuka jalan kepada komunikasi yang lebih dalam kepada remaja tersebut. Mungkin dari situ kita bisa membantu lebih banyak remaja yang mungkin butuh bantuan masalah kesehatan jiwa. Baik dok, tadi kan kita udah ngobrol banyak banget ya dok tentang kesehatan mental pada remaja dan juga depresi pada remaja. Saya mau mengucapkan terima kasih sama dokter sudah datang menyempatkan hadir pada hari ini. Semoga ilmu-ilmu yang sudah dokter berikan tadi, yang sudah dokter sharing kepada sahabat RSUI bisa membawa manfaat dan juga bisa berdampak nantinya untuk sahabat RSUI yang ada di rumah nantinya dok. Menjaga kesehatan mental sama halnya bagi kita untuk bisa menjaga kesehatan fisik. Jadi kalau sahabat RSUI atau orang terdekat yang ada di rumah sudah mengalami gejala-gejala yang tadi disebutkan oleh Dokter Chika, jangan sungkan untuk bisa langsung melakukan penanganan ke yang lebih profesional. Jangan lupa untuk seluruh sahabat RSUI untuk klik subscribe, aktifkan lonceng dan bagikan video ini ke teman-teman. Siapa tahu satu klik dari kamu bisa jadi awal penyembuhan bagi orang lain. Saya Alif. Saya Dokter Chika. Sampai jumpa.